saudari CA yang bersangkutan dalam hal ini juga merupakan sebagai tersangka di samping ketiga mucikarinya. Tetapi tentunya pasal yang dipersangkakan kepada saudari CA dalam hal ini di samping juga pasal 47 ayat 1 dan juga pasal 27 Undang-Undang ITE, yang bersangkutan dalam hal ini dijuntukan pasal 55. Ya, artinya turut serta karena dalam hal ini saudari CA juga berperan menawarkan diri dalam hal kegiatan prostitusi online ini. Kemudian yang bersangkutan saat ini memang statusnya tersangka dan juga tidak dilakukan penahanan, namun wajib lapor. Namun tetap dilakukan pemberkasan sampai nanti ke persidangan. Kemudian saya juga perlu meluruskan terkait dengan hal ini bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah menyatakan ada pelanggan saudari CA dari kalangan tertentu atau pejabat. Itu tidak ada, ya. Saudari CA berdasarkan pemeriksaan baru melakukan kegiatan ini sebanyak 5 kali, dan itu tidak ada dari kalangan-kalangan yang sempat diberitakan dari kalangan pejabat. Itu tidak benar. Kemudian juga saya ingin merespon pernyataan dari beberapa pihak, terutama Komnas Perempuan. Ini perlu saya sampaikan lagi bahwa dalam hal ini ya, apa yang disampaikan Komnas Perempuan untuk juga mentersangkakan pelanggannya, ya, ini perlu kita ketahui bahwa memang ya kita melihat maksud dan tujuannya itu baik, ya, namun ya harus kita letakkan secara proporsional dengan merujuk kepada undang-undang yang ada, yaitu KUHP, kemudian undang-undang pornografi dan juga porno aksi, serta undang-undang ITE. Ya, sehingga saya rasa ini agak berlebihan apabila kita merefer undang-undang human trafficking terkait dengan perdagangan orang, karena ketiga undang-undang tersebut menyasar pada pelaku, ya, yang mempublikasikan, yang menyebarluaskan dan mengundang atau di media online. Ini agak berlebihan apabila kita merefer undang-undang human trafficking terkait dengan perdagangan orang, karena ketiga undang-undang tersebut menyasar pada pelaku, ya, yang mempublikasikan, yang menyebarluaskan dan mengundang atau di media online atau medsos, bukan kepada ATCA, apalagi kepada konsumennya. Apa yang dilakukan oleh ATCA dengan konsumennya adalah sesuatu urusan yang bersifat personal, di mana hukum tidak bisa masuk ke wilayah yang sifatnya private. Karena itu dalam hal ini, ya, penegakan hukum terhadap masalah tersebut, ya, Polri, Polda Metro ini harus melakukan langkah mengejar serta memproses pelaku yang mengupload, menjajakan, menawarkan, mempublikasikan, mewartakan dan menyebarluaskannya berdasarkan KUHP pidana dan Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dipahami oleh semua rekan-rekan. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan, ya, sebagai pembanding, ya, misalnya begini, ada orang yang mempromosikan sesuatu, bisa itu makanan, kemudian rumah, sepatu dan sebagainya di media online. Lalu seseorang tertarik, ya, membeli ataupun untuk memesan barang tersebut, ya, karena tertarik dengan model dan harganya yang terjangkau, sehingga orang tersebut memesan dan membeli karena dipromosikan di media online. Ya, kalau tidak dipromosikan, orang tersebut tentunya tidak tahu, apalagi dengan harga yang sudah disampaikan. Jadi yang berperan penuh promosikan, ya, sedangkan
pembeli, katakanlah pelanggan di dalam kasus ini itu bersifat pasif. Hal ini sama dengan kasus artis CA. Ya, mohon maaf saya sampaikan, katakanlah profesinya sebagai PSK. Lalu CA dipromosikan oleh orang atau pihak yang mengupload di media sosial. Lalu si pelanggan ini tertarik, kemudian ada deal di situ, serta memakai CA dengan harga yang disepakati. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan yang memakai CA ini adalah juga sebagai bagian daripada PSK atau penjahat komersil gitu ya, karena dia sebagai konsumen tahu bahwa CA ini sebagai PSK atau orang yang bisa dipakai lewat penawaran di media online yang dia ketahui. Undang-undang itu tentu saja berlaku terhadap orang atau pihak yang mengupload di medsos, sedangkan si pelanggan ya hanya sebagai user, ya hanya sebagai user, ya yang menggunakan CA, kemudian dia membayar di situ. Nah, inilah yang untuk diketahui ya, mengapa si pengguna atau si pelanggan ini tidak bisa dipidana dalam hal ini. Kemudian dikaitkan dengan banyak yang mengkaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU, human trafficking. Ini saya berikan satu analogi ya. Katakanlah ada sekelompok orang yang mencari pekerjaan, ya, seorang kelompok wanita ya, diiming-imingi untuk dapat pekerjaan dengan gaji yang besar di suatu tempat atau negara. Kemudian banyak wanita tertarik. Kemudian wanita-wanita ini dibawa ke tempat tersebut. Yang sebelumnya memang mereka tahunya akan dipekerjakan ya dengan pekerjaan yang baik. Ternyata wanita ini dijual ke jaringan mafia untuk dieksploitasi sebagai pekerja seksual. Dalam kasus ini ya, wanita-wanita ini memang profesinya kan bukan sebagai PSK, dalam artian wanita baik-baik. Mereka ini